Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Anggita Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan subbab dari elektrokimia. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu potensial elektroda standar. Pengertian elektroda standar merupakan potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada dalam wadah elektroda dan biasanya ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Nah, adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut juga dengan potensial sel, ataupun gaya gerak listrik atau electromotive force. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar dalam suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 molaritas dan tekanan gas setiap produk dan reaktannya 1 atmosfer itu disebut potensial sel standar. Nah, nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda. Menurut kesepakatan, potensial elektroda standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. Rumusnya itu E sel sama dengan E katoda dikurangin E anoda. Katoda adalah elektroda yang memiliki nilai E-nya itu lebih besar atau positif, sedangkan anoda adalah elektroda yang memiliki nilai E-nya lebih kecil atau negatif. Data nilai potensial elektroda standar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, reaksi oksidasi di anoda itu E-nya lebih negatif, sedangkan reaksi reduksi di katoda itu E-nya lebih positif. Kemudian, berdasarkan pengukuran potensial elektroda, maka disusunlah deret volta sebagai berikut ini. Nah, semakin ke kiri itu semakin reaktif, E-nya semakin negatif. Semakin ke kanan itu semakin kurang reaktif, E-nya itu semakin positif. Nah, potensial sel volta dapat diukur menggunakan voltmeter atau potensiometer. Mengukurnya harus dengan nilai potensial di katoda dan anoda. Hasil selisih keduanya itulah yang menunjukkan potensial sel volta. Nah, di sini ada contoh. Di sini diketahui reaksinya Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Potensial sel standarnya itu min 2,37 volt. Kemudian Ni2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ni. Potensial standarnya itu min 0,25 volt. Nah, yang ditanya potensial yang dihasilkan oleh reaksi Mg plus NiCl2 menghasilkan MgCl2 plus Ni adalah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, karena pada soal ini reaksinya tidak berbentuk ion, berarti NiCl2 dan MgCl2-nya itu dipecah lagi. Jadi, menghasilkannya Mg plus Ni2+ menghasilkan Mg2+ ditambah Ni. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi, E sel sama dengan E katoda dikurangin E anoda. Min 0,25 dikurangin min 2,37, yaitu plus 2,12. Kemudian ada contoh soal lagi, yaitu diberikan data beberapa potensial standar sebagai berikut. Nah, ini ada Ag plus ditambah E itu menghasilkan Ag. Nah, potensial standarnya itu plus 0,80 volt. Kemudian yang kedua, Mg2+ ditambah 2E menghasilkan Mg. Potensial standarnya min 2,37 volt. Yang ketiga, Cu2+ ditambah 2E menghasilkan Cu. Potensial standarnya itu plus 0,37 volt. Kemudian Zn2+ ditambah 2E menghasilkan Zn. Potensi standarnya itu min 0,76 volt. Nah, yang ditanya itu potensial sel yang diperoleh jika digunakan elektroda 1 dan 2, kemudian potensial sel yang diperoleh jika digunakan elektroda 1 dan 3. Ini penyelesaiannya. Ag plus ditambah E menghasilkan Ag. Jadi potensial standarnya itu 0,80 volt. Kemudian Mg2+ ditambah 2E menghasilkan Mg. Potensial standarnya itu min 2,37 volt. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu
plus 0,80 dikurangin min 2,37 itu menghasilkan plus 3,17 volt. Kemudian yang B itu AG plus ditambah E menghasilkan AG dengan potensialnya plus 0,80 volt. Kemudian CU2 plus ditambah 2E itu menghasilkan CU dengan potensial standarnya plus 0,334 volt. Tinggal dimasukkan ke rumus plus 0,80 dikurangi 0,34 itu 0,46 volt. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang persamaan Nernst. Apa itu persamaan Nernst? Persamaan Nernst merupakan menggambarkan hubungan antara potensial sel dengan potensial standar dan terhadap aktivitas spesies elektroaktif. Potensial sel standar yang telah didiskusikan berbasis pada sel, di mana semua zat terlarut berada pada konsentrasi efektif 1 molaritas. Kemudian gas yang terlibat dalam reaksi elektroda berada pada tekanan efektif 1 atmosfer. Nah, rumusnya itu E sel sama dengan E0 dikurangin 0,0592 dibagi N log oksidasi per reduksi, di mana E0 itu potensial elektroda normal, kemudian N itu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksinya. Oksidasi itu menyatakan konsentrasi partikel hasil oksidasi. Reduksi itu menyatakan konsentrasi partikel hasil reduksinya. Kemudian hubungan antara potensial sel aktual E dan potensial standar E0 yaitu delta G sama dengan min N Fe. Kemudian pengukuran tetapan kesetimbangan itu log K sama dengan N dibagi 0,0592 dikali E0. Itu dimana suhunya pada keadaan 25 derajat Celcius. Contohnya, ini tentukan potensial sel dan potensial setengah sel Zn2+, dan Cu2+ pada suhu 25 derajat Celcius apabila konsentrasi Zn2+-nya itu 0,25 molaritas dan Cu2+-nya 0,15 molaritas. Nah, langkah yang pertama itu berdasarkan deret volta, Cu itu kan lebih oksidasi dibandingkan Zn, sehingga si Zn-nya ini jadi reduksi, Cu-nya jadi oksidasi. Kemudian langkah keduanya kita buat selnya gitu, Zn2+ ditambah 2E min menghasilkan Zn, yang dimana potensial standarnya min 0,76 volt, kemudian Cu2+ ditambah 2E min menghasilkan Cu, dimana potensial standarnya ini plus 0,34. Nah, potensial standarnya ini bisa dilihat dari sel volta tadi tuh, deret volta yang tadi. Nah, dari ini menghasilkan Zn2+ ditambah Cu, menghasilkan Zn plus Cu2+. Nah, didapat potensial standarnya itu min 1,10 volt. Kemudian langkah yang ketiga untuk mencari persamaan Nernst-nya ini, E sama dengan E0 dikurangin 0,0257 dibagi N ln Q. Nah, Q-nya ini kan reduksi dibagi oksidasi. Kita misalkan Q aja di sini. Kemudian dimasukkan angkanya ke dalam rumus ini dan menghasilkan min 1,1065 volt. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang kedua. Hitung konstanta kesetimbangan dari reaksi Fe ditambah Cu2+ menghasilkan Fe2+ ditambah Cu, di mana potensial standar dari Fe itu min 0,44 volt dan potensial standar dari Cu itu 0,34 volt. Nah, langsung saja di sini katodanya adalah Fe dan anodanya yaitu Cu. Langsung Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di sini energi potensial standarnya langsung saja kita masukkan ke rumus dan menghasilkan 0,78 volt. Nah, langsung kita masukkan ke
ke rumus kesetimbangan, karena yang dicarinya yaitu kesetimbangannya. Log K sama dengan 2 dikali 0,78 dibagi 0,0592, menghasilkan 2,24 dikali 10 pangkat 26. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.